Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Ananda Fasya, NPM 221303247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini ada pengertian Pancasila dan dasar negara. Jadi Pancasila adalah pilar ideologis Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sedangkan dasar negara adalah ajaran atau teori berupa hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat tentang dunia dan kehidupan. Hal ini termasuk diantaranya kehidupan bernegara, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Kemudian ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka serta berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, berwibawa sehingga tujuan nasional tercapai, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar negara oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman prinsip dasar dalam kehidupan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Kemudian ada contoh kasusnya, yaitu contoh kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila dapat kita ambil dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh pelanggaran sila kedua adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual udah bukan suatu hal yang asing lagi di Indonesia kan, kayak banyak banget kasus-kasus tentang kekerasan seksual di Indonesia. Salah satu contohnya itu pada akhir 2021 yang viral seorang pemilik pondok pesantren yang memperkosa santriwatinya. Kemudian pada akhir 2019 ada seorang di Surabaya melakukan kekerasan seksual pada anak didiknya. Tentu dengan adanya kasus seperti itu dikarenakan kurangnya pemahaman kita tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Karena Pancasila dianggap
landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. Adapun cara-cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak, di antaranya orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Yang kedua, memberikan edukasi kepada anak tentang bagian-bagian tubuh yang sensitif untuk dipegang oleh orang lain. Yang ketiga, adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak, sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jerah pada pelaku. Kemudian keempat, apabila kekerasan seksual itu sudah terjadi terhadap kita, maka cepat-cepatlah untuk melapor ke pihak berwajib. Sekian hasil presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau nanya? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.